Video ini kami buat untuk memenuhi tugas hukum pidana di semester 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Luciana Margaret Tijo SHMH. Halo teman-teman semua, di sini saya lagi ada di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Kenalin, untuk penugasan hukum pidana, saya Shelsa Bilanda Rizky dari Prodi Hukum dan Kewarganegaraan OVC Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Girva Anifirstiananda dari Hukum dan Kewarganegaraan. Halo, saya Najwa SMB Siswa dari Prodi Hukum dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Geri Laswardi dari Prodi Hukum dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Ragil Budi Pangestu dari Prodi Hukum dan Kewarganegaraan. Kak, apaan tuh yang jatuh? Oh, nah di sini kelompok kami mengangkat kasus penganiayaan pada anak yang dialami oleh selebgram asal Kota Malang, yaitu Agnia Punjabi, yang mengalami kekerasan pada anaknya sendiri yang dilakukan oleh pengasuh. Alasan kami mengangkat kasus ini yaitu sebagai peringatan bagi semua orang tua untuk memberikan wawasan yang ketat dan berkala bagi anaknya sendiri. Selanjutnya yang terpenting adalah agar untuk memberikan wawasan terhadap Agnia sendiri, itu selebgram asal Kota Malang yang terkenal. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, di mana Agnia Punjabi menitipkan anaknya kepada IPS karena ia ingin mengikuti event ternama yang ada di Jakarta. Pada saat itu, Agnia Punjabi dalam perjalanan dan IPS mengirimkan foto memar yang ada di mata dan di telinga. Setelah melihat foto tersebut, Agnia Punjabi curiga terhadap foto tersebut karena IPS menyatakan bahwa di dalam foto tersebut anaknya telah terjatuh. Oleh sebab itu, Agnia Punjabi membatalkan acaranya tersebut untuk melihat CCTV yang ada di rumahnya. Kronologinya, di dalam CCTV yang diunggah Agnia Punjabi terlihat momen di mana pengasuh sedang menyiksa anak Agnia Punjabi yang berumur 3 tahun di kamar yang terkunci. Selanjutnya adalah penyebab penganiayaan anak Agnia Punjabi oleh pengasuhnya yang berinisial IPS. Menurut IPS, Jana tidak mau meminum obat dan diobati luka-luka memar yang ada di tubuhnya. Selain itu, IPS menjelaskan adanya tekanan psikologis akibat keterlambatan pembayaran gaji dan tekanan keluarga, serta kerabat yang lagi sakit di Bojonegoro dan membutuhkan uang. Sebab dan dampak dari kejadian itu, kondisi anak Agnia Punjabi mengalami trauma berat usai menjadi korban dari pengasuhnya. Dia mengalami 5 kali mengigau, ketakutan saat tidur, dan takut tidur di kamarnya. Tindakan yang berwenang, Polresta Malang telah menangani kasus ini dengan cepat dan memastikan bahwa pelaku telah mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Pengasuh Agnia Punjabi dari yayasan ternama di kota Surabaya yang sudah diakui banyak orang. Untuk selanjutnya adalah mengenai keseimbangan dalam kehidupan. Orang tua berpotensi penting dalam menyiapkan lingkungan yang baik, emosional yang baik, dan juga pendidikan yang baik bagi anak. Dalam kasus ini, Agnia Punjabi berperan penting dalam emosional sang Jana. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena Jana tentunya memiliki traumatik yang tinggi terhadap peristiwa ini. Selanjutnya tentang perlindungan anak. Kasus ini memperkuat kesadaran akan perlindungan anak dan juga pentingnya memilih pengasuh yang tepat. Semoga menjadi pelajaran bagi semua pihak dan semoga keadilan segera datang untuk Jana dan keluarganya. Penelitian ini menyoroti dampak negatif penguraian anak di media sosial sehingga merugikan sang anak itu menjadi korban yang selanjutnya. Apa sih hubungan kasus ini dengan hukum pidana? Jadi kasus Agnia Punjabi ini terkait anaknya yang menjadi korban dari pengasuhnya sendiri, itu terkait dalam hukum pidana. Masuk dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014.
Dalam perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tindak Pidana Kekerasan Anak, pengasuh ini telah dijadikan tersangka dan diproses dalam bukti utama dalam kasus ini yaitu foto dan juga video CCTV yang telah diunggah oleh Agnia Punjabi sendiri. Dan jika diketahui pengasuh itu melakukan tindak kekerasan pada anak, maka pengasuh tersebut akan dihukum dan dimasukkan ke penjara yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Pengasuh yang berinisial IPS itu ditangkap dan dijamin kehilangan kebebasannya oleh pihak hukum, sehingga tersangka IPS terancam mendapat hukuman dengan dijerat pada pasal 80 ayat 2 UU RI nomor 35 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan paling banyak denda 100 juta rupiah. Kasus ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kasus ini adalah menggarisbawahi urgensi dalam pemilihan pengasuh anak yang tepat dan perlunya kesadaran akan perlindungan anak. Terungkapnya tindak etis pengasuh memperlihatkan risiko besar yang terkait dengan penguraian anak di media sosial. Hal ini menekankan pentingnya tindakan preventif dan regulasi yang lebih ketat dalam industri pengasuhan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Kemudian Agnia Punjabi dan anaknya langsung ke Satreskrim Kota Malang untuk melakukan visum. Hasil visum menunjukkan lebam di mata kiri, luka goresan di telinga kanan dan kiri, dan luka goresan di bening. Kemudian pihak berwajib langsung menindaklanjuti dengan cara memeriksa saksi, yaitu kedua orang tua korban dan 2 orang yang bekerja di rumah Agnia. Setelah membuka hasil rekaman CCTV kamar, ternyata IPS telah melakukan tindak penganiayaan terhadap anak Agnia Punjabi, yaitu dengan cara memukul menggunakan kuku, mencubit, menjewer, dan menyiram menggunakan minyak gosok. Berikut pemaparan berita mengenai Agnia Punjabi, yaitu mengenai kekerasan pada anak. Untuk ibu-ibu semuanya, di